ekonomi Indonesia masih dalam kondisi cukup baik pada kuartal 3 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, perekonomian periode Juli tahun 2022 hingga September tahun 2022 tumbuh 5,72% secara tahunan, year on year, YoY. Kepala BPS, Margo Yuwono mengatakan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) pada kuartal 3 2022 tercatat Rp5.091,2 triliun. Kemudian, bila dilihat atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat Rp42.976,8 triliun. Dengan melihat catatan peristiwa tadi, Bapak Ibu sekalian, kondisi perekonomian Indonesia yang diukur dari besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan 3 tahun 2022 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp5.091,2 triliun. Dan jika kalau dihitung dengan harga konstan, PDB Indonesia pada Q3 ini tercatat sebesar Rp2.976,8 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2022 jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2022 atau secara Q-to-Q tumbuh sebesar 1,81%. Bila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2021 atau secara year on year, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,72%. Secara kumulatif, ya, artinya dari Q1 sampai dengan Q3 tahun 2022, jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,40%. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya ingin menyampaikan bagaimana tren dari pertumbuhan ekonomi Indonesia baik secara Q-to-Q maupun secara year on year. Saya bacakan dulu secara Q-to-Q. Tadi saya sampaikan bahwa pada Q3 ini ekonomi Indonesia secara Q-to-Q tumbuh 1,81% kalau dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kalau dilihat polanya, ini bisa dipahami karena pada Q3 ini selalu lebih melambat pertumbuhannya kalau dibandingkan dengan Q2. Ya. Bapak Ibu sekalian bisa melihat kondisi di tahun 2021 maupun kondisi sebelum pandemi, ya, di mana pada Q3 ini memiliki kecenderungan lebih lambat dibandingkan dengan Q2, karena ini sangat terpengaruh pada faktor musiman. Kemudian kalau pada grafik berikutnya secara year on year, ya, pada triwulan 3 tahun 2022 tadi saya sampaikan ekonomi kita tumbuh 5,72%, dan kalau diperhatikan Bapak Ibu sekalian, ya, tren pertumbuhan ekonomi tahunan ini meningkat secara persisten selama 4 kuartal berturut-turut, ya, dengan tumbuh di atas 5% sejak triwulan 4 tahun 2021, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat di grafiknya, ya, sejak triwulan 4 tahun 2021, ya, ekonomi kita persisten tumbuh di atas 5%. Yang ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat, gitu ya. Jadi dari grafik terlihat, ya, sejak triwulan 4 itu tumbuhnya di atas 5% dan trennya semakin menguat, ya. Ini tentu saja merupakan capaian atau prestasi dari seluruh masyarakat Indonesia, ya, di tengah terpaan kondisi global yang semakin tidak menentu, kita masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita dan bahkan trennya menunjukkan semakin menguat. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyajikan bagaimana pertumbuhan ekonomi kalau dilihat per sektor dan juga distribusi dari ekonomi berdasarkan sektor. Kalau kita lihat dari grafik di sana, bahwa sektor penopang utama ekonomi Indonesia itu berasal dari industri,
pertambangan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Itu adalah 4 sektor utama penopang ekonomi Indonesia. Ya. Di Q3 ini, industri memiliki kontribusi 17,88%, kemudian pertambangan 13,47%, pertanian 12,91%, dan perdagangan 12,74%. Ya, satu lagi konstruksi 9,45%. Ya, ini adalah 5 sektor penumpang utama di ekonomi Indonesia. Ya, share-nya paling besar di sana. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi pertumbuhannya, ya, ini terlihat bahwa seluruh sektor itu mengalami pertumbuhan kecuali di jasa kesehatan. Jadi di grafik diperlihatkan di sana yang warna merah itu menunjukkan jasa kesehatan, di mana jasa kesehatan pada Q3 ini mengalami kontraksi sebesar 1,74%. Dan ini kalau dari catatan kami di BPS, ya kenapa jasa kesehatan ini mengalami kontraksi sebesar 1,74%, ini dikarenakan pencairan dari insentif kesehatan itu lebih rendah kalau dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2021 atau secara year on year-nya, gitu ya. Juga karena adanya penurunan insentif tenaga kesehatan, ya, baik secara year on year, C2C maupun secara Q2Q. Ya, ini yang menyebabkan bahwa jasa kesehatan ini mengalami kontraksi di Q3 tahun 2022. Ya. Kemudian pada grafik juga bisa dilihat bahwa lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara year on year itu terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan. Ya, sektor itu tumbuh 25,81%, ya, dan akomodasi dan makan minuman, ya, yang tumbuh 17,83%, itu yang didorong akibat adanya peningkatan mobilitas dari masyarakat, gitu ya. Kemudian seluruh leading sektor tadi saya sampaikan juga mengalami pertumbuhan, ya, industri, pertambangan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi seluruhnya tumbuh, dan lapangan usaha tersebut sudah memberikan kontribusi sebesar 66,45%, ya, pada Q3 2022. Ya, jadi kalau saya jumlahkan kontribusi dari industri, pertambangan, pertanian, perdagangan, dan konstruksi itu share-nya pada PDB di Q3 sudah mencapai 66,45%. Dan semuanya mengalami pertumbuhan pada Q3 ini secara year on year.